Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Baik, sehat? Alhamdulillah. Ya, semoga kita dalam keadaan yang selalu sehat. Ingat bahwa kita masih dalam pandemi, jadi tetap harus 3M ya. Menjaga jarak, memakai masker, dan kemudian mencuci tangan sebisa mungkin. Oke. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oh ya, jangan lupa absen. Ya, kan udah di Edmodo, jadi jangan lupa isi presensinya. Oke, pembelajaran kita di hari ini itu kita akan belajar mengenai dinamika dan kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin. Nah, jadi memang materi ini melanjutkan apa yang sudah pernah kita pelajari beberapa minggu. Tetapi sekarang ini, seperti sekarang ini, pada hari ini, di stadion utama ini, saya berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia. Bahkan juga langsung kepada seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Ada pertanyaan, kemarin Bapak suruh bikin pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Pokoknya tentang PKI. PKI itu mengusulkan kabinet gotong royong yang diusulkan PKI. Si kabinet gotong royong itu dikabulkan sama pemerintah apa enggak? Oke. Jadi pertanyaannya dikabulkan sama pemerintah apa enggak? Terus di kabinet gotong royong itu pekerjaannya apa? Dah. Oke, pertanyaan bagus. Upaya apa? Bagaimana cara PKI yang berusaha kan meyakinkan Presiden Soekarno untuk bahwa PKI itu merupakan partai pendukung pemerintah. Nah, caranya gimana biar berusaha yang meyakinkan? Oke, bagus. Jadi gini Pak, kan di era demokrasi itu, kenapa Soekarno jadi terlihat seperti pemimpin yang otoriter gitu Pak? Bagus. Kenapa? Apakah beliau melakukan itu untuk kepentingan rakyat atau kelompok? Bagus, Pak. Bagaimana penyimpangan demokrasi terpimpin mengenai keterlibatan PKI? Oke, jadi mengenai penyimpangannya, tapi yang berkaitan dengan PKI gitu. Iya. Oke, itu pertanyaannya bagus-bagus ya. Jadi nanti sebenarnya nanti kita juga berdiskusi. Berdiskusinya itu nanti di WA Group. Jadi nanti kalian juga pendapat-pendapat kalian. Kemudian nanti setelah didiskusikan kan sebenarnya kalian juga harus mempresentasikan hasil diskusinya, kesimpulan kalian sendiri mengenai tentang kebijakan politik dan dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. Nah, nanti kalian presentasinya itu kan melalui video, ya kan? Nanti dipresentasikan melalui video tersebut, ya. Antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di Presiden Soekarno yang otomatis memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI Angkatan Darat dan PKI di sampingnya. PKI selalu berusaha menempel pada Soekarno untuk mendapatkan citra positif di depannya. Sejak dibuatnya Nasakom, PKI semakin kuat kedudukannya dan berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan Soekarno untuk menekan TNI Angkatan Darat. Merasa dukungannya semakin kuat, PKI berusaha untuk memperoleh kedudukan dalam kabinet. Berbagai upaya dilakukan PKI, mulai dari menuntut pergantian pembantu-pembantu presiden yang tidak mampu merealisasikan program pemerintah, serta bisa supaya segera dibentuknya kabinet-kabinet gotong royong yang berpoluskan Nasakom.
Dinamika dan kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin kala itu, yaitu Presiden Soekarno pada tahun 1959 sampai 1965. Lalu, apa yang membedakan demokrasi terpimpin dengan sistem demokrasi lainnya? Yang pertama, pada saat itu kekuasaan didominasi oleh presiden. Yang kedua, terbatasnya peranan partai politik. Yang ketiga, berkembangnya pengaruh komunis. Dan yang keempat, meluasnya peranan TNI atau Polri. Kondisi demokrasi terpimpin ya gambarannya seperti itu tadi, bahwa PKI adalah partai terbesar saat itu dan yang bisa menyainginya tuh cuma militer gitu, karena para parpol yang lain itu kalah. Nah, golongan nasionalis dan golongan agama ini merapat ke pihak militer secara politik ya, merapat ke pihak militer. Termasuk nanti golongan mahasiswa yang anti komunis itu merapat ke militer. Gitu. Jadi kondisinya memang saat itu sangat-sangat serba politik. Bahkan prinsip Soekarno itu adalah pada masa demokrasi terpimpin adalah politik sebagai panglima. Jadi artinya segala kebijakan yang dikeluarkan oleh negara itu berdasarkan kebijakan politik. Jadi kalau ekonomi itu didasarkan kepada kebijakan politik, kebijakan sosial budaya juga itu didasarkan kepada kebijakan politik. Ya, jadi semua itu serba politik pada saat itu. Itu gambaran besarnya seperti demikianlah kesimpulan dari saya untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya tadi ya, kesimpulan, kemudian diskusinya di grup WA itu diperbanyak. Kemudian minggu depan kita akan mempelajari mengenai kebijakan ekonomi dan dinamika ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Ya. Oke, semoga pembelajaran kita hari ini ada manfaatnya. Amin. Jangan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa 3M ya. Jangan lupa 3M. Sampai ketemu di lain waktu. Semoga sehat selalu. Terima kasih buat semuanya. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.